Oke, selamat datang di channel si anak tua bersama gue di Toang Saya di segmen Lo Harus Tahu. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Lo harus tahu, masa nggak tahu? Alright guys, so akhirnya gue bikin nih konten ya. Udah banyak banget yang minta jadi dari dulu sebenarnya udah banyak yang nanya, Bang, Nemesis System itu apa sih? Tapi gue gak terlalu menghiraukan ya, jadi gue jawab satu persatu aja. Karena gue beranggapan kalau kebanyakan gamers harusnya udah tahu nih apa yang namanya Nemesis System. Tapi semakin kesini semakin banyak juga gue omongin ini, karena kemarin juga gue bilang ini bakal hadir di game terbarunya dari Batman bareng sama Landy di What's New. Jadi banyak lagi yang nanyain, Bang, sebenarnya Nemesis System itu apa sih? Oke, baiklah, bakal gue jelasin di sini. Yang pertama, Nemesis System ini adalah sebuah mekanisme ya, yang pertama kali dikenalkan oleh Monolith Production lewat gamenya Shadow of Mordor. Dan kalau kalian bertanya sama gue secara sederhana aja deh, Bang, apa sih itu Nemesis System? Sederhananya, Nemesis System itu adalah sebuah gameplay mekanik yang stand out sekali pada masanya, dimana kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh kita secara spesifik sebelum berperang. Ada yang takut air, ada yang takut api misalnya, ada yang takut binatang-binatang tertentu, dan itu menarik sekali. Tapi di sini gue akan coba jelasin sedikit lebih mendalam ya, khususnya merefer pada game Shadow of Mordor dan Shadow of War. Yang pertama adalah di mana Nemesis System ini akan membuat para musuh dapat mengingat setiap kejadian yang pernah terjadi atau dialami bersama kita. Dan setiap musuh akan memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam menyikapinya. Contoh biar kalian gak bingung. Bila kita pernah ngalahin satu musuh dalam sebuah pertarungan, lalu suatu hari kita bertemu lagi, suatu saat kita bertemu lagi, bisa aja kalau dia pengecut, dia itu takut dan lalu kabur. Ada juga yang memiliki personality yang berbeda. Dia jauh lebih loyal soldier, dia lebih tough juga, lebih kuat juga, dan akhirnya dia menjadi tambah kuat dan tambah berani, dan biasanya menantang kita untuk bertarung lagi. Tapi mungkin sampai titik ini kalian agak sedikit bingung, kok bisa yang udah kalah dan dibunuh terus hidup lagi? Well, gue bakal jelasin sedikit di sini, so perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah, nggak semua musuh ini sebetulnya kita bener-bener bunuh. Ada beberapa musuh yang emang kabur saat dia kalah. Nah, itu udah jelas dia mungkin aja balik lagi ya, karena memang dia kabur dan emang gak mati. Tapi ada juga yang emang mati, tapi secara random nih akan dihidupkan lagi oleh sistem. Jadi intinya semua musuh nih yang udah kalah maupun mati memiliki potensi buat hidup kembali, khususnya di game ini, kecuali kita memenggal kepalanya. Ini beberapa ya, dan gue cobain sendiri juga sebetulnya, dan gue juga membaca di beberapa forum bahwa memang katanya kalau kita penggal kepalanya itu sangat amat kecil kemungkinan buat dia balik lagi. Walaupun memang ada sih beberapa kasus yang udah dipenggal kepalanya tetap balik lagi ya, tapi ini sangat jarang terjadi. Lalu kita lanjut lagi, dan selanjutnya ini adalah kita bicara masalah konsekuensi pada Nemesis System. Ya, pada setiap kematian baik kita maupun musuh itu ada konsekuensinya. Kalau musuh berhasil mengalahkan kita, maka dia akan naik pangkat, lalu dia jadi lebih kuat juga dan memiliki pasukan yang lebih banyak. Dan secara visual biasanya dia juga langsung pakai armor yang lebih gokil lagi daripada sebelumnya. Sedangkan kalau sebaliknya nih, kita berhasil menang, ada beberapa opsi yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu ya udah tinggal bunuh aja, dan kita akan mendapatkan experience point, atau enggak kita dapat XP tambahan lah. Yang kedua, kita bisa melakukan drain. Nah, ini biasanya bisa dilakukan saat si health bar musuh ini udah setengah. Jadi lu bisa lihat icon di atas kepalanya ini akan berubah menjadi hijau, dan di momen itulah kita bisa melakukan drain. Lalu apa itu drain, Bang? Well, drain adalah kondisi di mana kita akan masuk ke dalam pikiran musuh dan kita dapat melakukan beberapa hal, dan akan gue jelasin di sini. Yang pertama adalah melihat kelemahan captain atau musuh berpangkat tinggi. Walaupun kita pada dasarnya bisa melihat kelemahan para musuh-musuh, namun ada musuh yang pangkatnya itu cukup tinggi dan hanya bisa dilihat si kelemahannya melalui proses drain ini. Dan untuk bisa melihat kelemahannya ini biasanya prosesnya ini lumayan nyebelin ya, dimana kita harus mencari musuh yang levelnya biasanya pada rendah sih ya, tapi dia biasanya surrounded oleh teman-temannya, jadi agak sulit juga nih mencari orang ini nih. Dia tuh menjadi key atau menjadi kunci untuk membuka kelemahan dari si atasannya. Jadi tinggal dicari aja, lalu lu drain dia, baru lu bisa dapetin kelemahan dari atasannya. Yang kedua adalah melihat history dari musuh. Ini sebetulnya diaplikasikan lebih mendalam di Shadow of War. Jadi kalau di Shadow of Mordor belum begitu nih. Kalau
di Shadow of War kalian bisa lihat, dimana setiap musuhnya ini akan memiliki history dan story-nya masing-masing yang akan membuat permainan ini akan semakin seru karena kalian bisa lihat branching atau bercabangnya sebuah story dari musuh-musuh kalian. Yang ketiga adalah membuka garis hierarki. Jadi saat kalian berhasil melakukan drain pada musuh, kalian bisa mengakses hierarkinya, baik secara vertikal maupun horizontal. Tapi biasanya itu masih ketutup tuh sebagian besar. Jadi di sini kalian akan melihat musuh-musuh yang memang berhubungan nih secara hierarkinya. Dan sederhananya kalian pasti pengen tahu dong siapa atasannya nih, yang paling atasnya, yang biasanya memang ya bagusnya ya dia yang dibunuh untuk kita bisa ngalahin musuhnya. Nah, untuk bisa tahu siapa atasannya, biasanya kalian perlu membuka beberapa musuh lainnya yang secara horizontal dulu. Jadi kalau jumlahnya udah dirasa cukup, barulah kalian bisa membukanya secara vertikal dan terus naik ke atas sampai kalian bisa buka leadernya atau kaptennya. Yang keempat adalah possessing atau mempengaruhi musuh. Pada proses ini kita bisa membuat musuh untuk berbalik jadi ngebela kita atau jadi betrayal ya, jadi pengkhianat. Jadi kita bisa aja mencari musuh dengan kekuatan yang cukup besar atau badannya gede gitu ya, dan menjadikan bodyguard kita, atau membuat skenario adu domba di antara mereka yang tentunya akan menguntungkan kita pada akhirnya. Bahkan dulu gua sama Landy itu seneng banget untuk membuat skenario adu domba ini, dimana kita membuat seorang prajurit kecil nih yang badannya juga kecil, biasanya nggak terlalu gede-gede amat. Jadi kita biarin untuk dia naik terus secara hierarkinya, dan saat udah cukup tinggi nih kita buat dia jadi membelot. Dan hal-hal inilah juga yang menurut gue bikin Nemesis System ini jadi tambah menarik ya. Dan yang terakhir, kita bisa membunuh musuh dengan drain ini sendiri, dimana menurut gue terbagi menjadi dua ya, yaitu memecahkan kepala musuhnya. Jadi lu drain aja musuhnya sampai kepalanya meledak gitu. Dan itu bisa cukup memastikan kalau dia nggak akan bangkit lagi atau nggak akan hidup lagi ya. Atau membunuhnya dengan perlahan, jadi lu bisa drain pelan-pelan sampai akhirnya dia mati. Biasanya itu akan meninggalkan yang namanya Wraith Scar. Jadi nanti someday dia hidup lagi, itu dia di mukanya tuh ada si scar atau si luka yang mencirikan bahwa dia memang pernah dibunuh oleh kita dengan cara draining. Nah, kurang lebih sebetulnya itulah yang dimaksud dengan Nemesis System. Walaupun kalau kita bicara Shadow of Mordor atau misalnya Shadow of War, keduanya memiliki Nemesis System yang cukup berbeda. Dimana pada Shadow of War, Nemesis System ini dieksploitasi lebih gila lagi, dimana kalian bisa membangun sebuah pasukan dari musuh-musuh kalian. Dan kalau gua nggak salah, di Shadow of War juga lah kita baru bisa melihat personal history dari musuh kita yang lebih deep juga gitu. Jadi kita bisa melihat branching atau percabangan dari cerita-cerita musuhnya lebih deep lagi di Shadow of War. Dimana ini sebetulnya gokil banget dan kompleks banget. Jadi gue salut banget buat Monolith Production yang udah berani mengeksekusi sistem ini dalam sebuah game. Gue sempat menyangka Assassin's Creed ini akan membawa mode ini ke gamenya. Di Assassin's Creed Origins itu ada Pilex ya kalau nggak salah. Di Odyssey juga ada Mercenaries, dimana kita bisa melihat nama mereka dan sekilas tentang historinya juga. Dan akan menambah point of interest mereka terhadap kita semakin banyak dan semakin tinggi bila kita membunuh musuh. Layaknya polisi di GTA ya. Ada juga para pengikut sekte yang bisa kita buka satu demi satu seiring informasi yang udah kita kumpulin. Namun menurut gue ini masih belum bisa disebut Nemesis System sih, atau at least hanya mengambil sebagian kecil unsur dari Nemesis System. Dan untuk menutup video ini, gue bakal bahas kemungkinannya kalau benar nih Nemesis System ini dibawa ke game terbarunya Batman yang udah gue sebutin juga di What's New kemarin ya bareng sama Landy. Dimana backgroundnya adalah melawan si Court of Owl. Yang mana kita tahu kalau Court of Owl itu adalah sebuah sekte rahasia yang ada di Batman Universe, di mana para anggotanya itu memang menyembunyikan identitas aslinya dengan memakai topeng burung hantu berwarna putih kalau nggak salah. Tentu fungsi dari Nemesis System ini akan membuat gamenya terasa lebih menarik dong. Kita akan bisa mengungkap satu demi satu musuhnya, mengetahui personal historinya, dan di sisi lain pun akan berdampak pada kematian kita juga. Yang tentunya gue berharap sih harusnya pengaplikasiannya jauh lebih dalam daripada Assassin's Creed Odyssey. Mudah-mudahan. Dan gue iseng-iseng aja ngobrol sama Landy. Kira-kira nih, kalau ada satu game yang bisa lu suntik pakai Nemesis System ini, kira-kira bakal game apa? Ternyata kita berdua cukup punya pikiran yang sama. Kayaknya seru kalau ini disuntikin ke game kayak Ghost of Tsushima kemarin. Oke, kalian juga bisa ikut komentar di bawah kira-kira kalau kalian udah ngerti ini Nemesis System seperti apa, kalian bisa berangan-angan kira-kira Nemesis System ini akan seru kalau diaplikasikan di game seperti apa. Pasti banyak yang bilang game RPG, banyak juga yang bilang game action, adventure, tapi silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Saudan dulu untuk segmen yang kali ini, dan di Lo Harus Tahu kali ini mudah-mudahan benar-benar bisa membantu kalian ya. Walau penjelasan dari gue sebetulnya memang sangat singkat dan sederhana sekali ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk subscribe channel Saya Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_. Dan
merchandise-nya di @ply_original. Oke, gitu aja dari gue, Play Original, bangga main original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.